sekarang kita akan terbang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada Valentiana Rambo di sana. Valen, ada cerita apa saja dari sana? Baik, selamat siang Pak Kalis dan juga saudara. Ada dua sorotan utama dalam cerita Nusantara dari Juru Kupang, Nusa Tenggara Timur kali ini. Informasi pertama, saudara, pohon gewang yang banyak tumbuh liar di wilayah Nusa Tenggara Timur ternyata mampu menjadi potensi ekonomi bagi warga. Biji pohon gewang dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM untuk menjadi beragam aksesoris unik yang dipasarkan keluar NTT. Biji yang satu ini berasal dari pohon gewang yang banyak tumbuh liar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Biji gewang dimanfaatkan oleh Ecin, salah satu pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Kupang, untuk diolah menjadi beragam aksesoris unik dan menarik seperti tasbih, anting-anting, dan lain sebagainya. Proses pembuatannya pun sangat sederhana, di mana sebelum dibuat, aksesoris biji gewang dipilih yang masih berisi dan baik, lalu dibentuk sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Beragam aksesoris menarik ini kemudian dipasarkan keluar wilayah NTT melalui Labuan Bajo dan Bali dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Saya melihat bahwa potensi yang ada di NTT khusus biji gewang itu masih sangat banyak, melimpah, dan belum pernah dibuat sebelumnya menjadi satu produk yang punya nilai seni dan nilai jual. Mungkin itu yang menjadi motivasi saya awal mengangkat biji gewang sebagai produk kerajinan. Kalau untuk khusus produksi tasbih sendiri, satu hari itu bisa sampai 30 buah tasbih yang siap di packaging. Kalau untuk aksesoris seperti anting mungkin lebih. Ya kalau anting kan satu pasang, biasanya satu pasang tuh ada kita mau combine 2 biji gewang atau satu, itu satu hari itu bisa 50. Karena ada beberapa detail-detail yang kita masukkan di dalam setiap produk, yaitu mungkin sedikit lama. Karena kita mau pertahankan keunikan dari biji gewang itu sendiri dan ada nilai seni yang kita tambahkan di situ. Ya untuk saat ini puji syukur dari Kado Bajo, Labuan Bajo sudah bisa menerima produk kami dan mungkin itu sudah bisa dipasarkan sampai dengan di Denpasar Bali. Nah, jadi kedepannya kita rencana untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produk. Harapan saya bahwa bisa membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda, bagi orang-orang muda yang ada di NTT, khususnya membuka wawasan mereka bahwa kita NTT ini masih kaya dengan bahan baku. Kita NTT ini masih kaya dengan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Dari usaha ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus memacu generasi muda untuk memanfaatkan potensi alam NTT guna memenuhi kebutuhan hidup. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, saudara, di saat institusi Polri mendapat banyak kritik akibat oknum yang terjerat masalah hukum, masih ada anggota Polri lain yang setia mengabdi kepada masyarakat dan menginspirasi. Seperti anggota polisi di Polda NTT, bersama warga membentuk komunitas khusus untuk memungut sampah dan menjaga keamanan lingkungan. Aibda Vicensius Loye setiap hari bertugas sebagai Kepala Subdit Cakal Unit Satwa di Direktorat Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sehari-hari ia bersama sejumlah rekannya merawat dan melatih anjing pelacak dan kuda turangga untuk membantu tugas polisi. Di balik tugas pokoknya sebagai polisi satwa, setahun yang lalu, Aibda Vicensius ditugaskan sebagai Ketua RT 41 di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Ia bersama warga kemudian membentuk kelompok yang dinamakan Tim 12, yang bertugas khusus memungut sampah sekaligus menjaga keamanan dengan berpatroli keliling lingkungan. Kegiatan pungut sampah dilakukan rutin dengan mengandalkan mobil bekas warga. Sampah dipungut dari setiap rumah warga, lalu diangkut ke tempat pembuangan sampah terdekat. Betul, saya tinggal di dalam lingkungan yang notabene dari berbagai ragam pekerjaan, dari suku, agama, ras, terus anak-anak kita
Terus yang beberapa tahun kemarin itu banyak kasus DBD, banyak kasus malaria. Dengan adanya kita program seperti ini yang kita sudah laksanakan, itu terbukti bahwa tahun kemarin dengan adanya program kebersihan kami di RT saya tidak ada yang DBD atau muntaber ataupun malaria. Itu dari kesehatan. Terus kita jalan-jalan itu rasa enak menikmati bahwa lingkungan kita bersih. Pos kamling yang ada di lingkungan RT juga dijadikan sebagai tempat penyelesaian masalah, serta titik kumpul untuk melakukan ronda malam dengan menyasar rumah indekos dalam mencegah masalah Kamtibmas. Dengan kegiatan ini diharapkan bisa membantu pemerintah menangani masalah sampah, sekaligus mengatasi masalah Kamtibmas di lingkungan masyarakat. Kalik Taus, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada tugas malam ini? Demikian sorotan utama dalam cerita Nusantara dari Biro Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Paskalis di studio. Valentiara Rambu, terima kasih cerita Anda dari cerita Nusantara dan sebelumnya ada Permana Dewi dari Bali. Terima kasih teman-teman.